Perkenalkan, nama saya Pandey Kadek Rita Juliani. Saya dari Banyarmas Bedulu Blabatu Gianyar Bali. Dan hari ini saya baru aja mengikuti sosialisasi ekoenzim. Nah, dari awalnya yang saya sangat tabu sekali dengan ekoenzim, sekarang saya sudah sedikit mulai tahu untuk dari manfaat dari ekoenzim ini yang sangat luar biasa, banyak banget. Dari yang awal dari kegiatan sehari-hari kita, dari bangun pagi sampai tidur pun ini sangat berguna sekali ekoenzimnya, dan saya mulai ingin memanfaatkan ekoenzim ini di dalam kehidupan sehari-hari saya, seperti itu. Jadi itulah kesan saya dalam mengikuti sosialisasi ekoenzim ini, dan pesan saya agar generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat mulai ingin mengetahui dan memanfaatkan ekoenzim ini dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih, ekoenzim luar biasa, bersama kita bisa. Ekoenzim luar biasa, bersama kita bisa. Terima kasih. Mohon izin Pak Kian selaku Kepala Wilayah Banyarmas. Jadi Kian sekaligus membuka acara ini sebagai membawa acara kira ngapung nas nampuro niki gitu. Baik, pertama-tama perlu Kian sampaikan kepada para hadirin semua. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi ekoenzim yang akan dipersembahkan oleh Ekoenzim Nusantara. Jadi nanti perlu saya bacakan. Jadi pertama pembukaan, kedua nanti ada sambutan dari Ketua Ekoenzim Nusantara Provinsi, dan setelah itu akan dilanjutkan sosialisasi oleh tim Ekoenzim Nusantara. Dan selanjutnya baru akan ada tanya jawab. Nanti dalam tanya jawab kami harapkan peserta bisa mengikuti semua sosialisasi yang diberikan. Jadi nanti ada kesempatan juga ada door prize yang dipersembahkan oleh pemuda nanti dalam sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita akan menuju ke praktek. Nanti setelah praktek pembuatan ekoenzim, kita akan melaksanakan penyemprotan di wilayah Banyarmas, karena kebetulan besok juga kita akan melakukan puncak acara daripada ulang tahun Putra Sasana yang ke-42. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada tim dari Ekoenzim Nusantara di Balai Banyarmas, Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Dan juga kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyapa ataupun tempat yang kami sediakan. Sebelum kita berangkat ke sosialisasi, mari kita merenungkan atau menundukkan kepala sejenak, berdoa secara bersama-sama. Semoga sosialisasi ekoenzim ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya akan bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi bumi nanti ke depannya. Untuk itu berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, demikian tadi pembukaan. Berikut juga doa. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Kepala Wilayah untuk sedikit memberikan sambutan dalam rangka acara sosialisasi ekoenzim ini dalam rangka HUT Putra Sasana yang ke-42. Untuk itu waktu yang persilahkan kepada Pak Kian Lurus. Yesus mau
untuk arah Budi Pramudia. Kami ajang bapak-bapak dan beserta ibu-ibu dari Indonesia datang atas tempat yang disediakan pada kami. Mohon maaf begini adanya. Begitu juga ring Skotro Kuning luah anak yang sebelum sudah tahu belum datang yang ucapan selamat datang. Pada hari ini hari Sabtu sangat tepat untuk dari bapak-bapak untuk mengadakan sosialisasi enzim. Nanti bapak dari ibu akan menjelaskan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Waktu diserahkan pada pengantar acara. Oke, tepuk tangan Bu. Nah, biar semangat. Ya, demikian tadi sedikit sambutan dari kepala wilayah atau pihak dinas. Untuk selanjutnya langsung waktu kami persilakan kepada Ibu Ketua Ekoenzim Nusantara Provinsi yang berkesempatan hadir pada hari ini untuk memberikan sedikit sambutan dalam rangka sosialisasi ekoenzim di wilayah kami. Kami persilakan. Sebelumnya Niki kebetulan Swastiastu Pak Man Pato berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Swastiastu Pak Man. Ayo, sudah mulai kan? Jangan sebentar aja, biar lihat aja. Ampura Paman, tadi baru pembukaan, kita sudah mulai pembukaan. Jadi kebetulan hari ini sosialisasi ekoenzim bertepatan dengan acara ulang tahun Sekot Bruno Putra Sasana yang dirayakan besok di Belemenya niki. Nah, pada hari ini sosialisasi niki kebetulan jadwalnya sinarang sarang posyandu, jadi posyandunya di atas, jadi anak-anak bagian waktunya seperti niki gitu. Jadi tadi sudah dibuka oleh Pak Trian selaku wilayah Banjarmas. Selanjutnya kepada Ibu Ketua Ekoenzim Nusantara, waktu yang bersilakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Iwan Parto sebagai tokoh selaku tokoh masyarakat yang berupa anggota DPR RI, juga yang saya hormati Bapak Lian dan Bapak Ibu, adik-adik semua yang hadir pada pagi hari ini, juga kepada rekan-rekan tim Ekoenzim Nusantara Provinsi Bali. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan sosialisasi tentang ekoenzim. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sudah bersedia hadir dengan bersemangat untuk mendengarkan sosialisasi ini. Sebelum acara inti dimulai, kami ingin memperkenalkan diri. Di sini kami datang sebagai relawan dan tidak berbayar. Karena apa? Karena kecintaan kami terhadap
bumi atau alam ini. Kita ingin bersama merawat bumi ini. Kenapa bumi ini perlu dirawat? Kita ketahui bahwa saat ini bumi kita tidak sedang baik-baik saja. Boleh dikatakan sedang sakit. Mungkin lebih dikenal kita sudah mengalami pemanasan global, dan ini sudah terjadi, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan iklim atau climate change. Kalau di barat mungkin di internasional global warming, udah pernah tahu mendengarnya ibu-ibu. Nah, kenapa apa hubungannya? Kita ingin merawat bumi karena apa namanya? Sering sekali dengan terjadinya global warming ini, sering terjadi bencana-bencana alam itu akibat dari perubahan iklim ini. Seperti misalnya adanya angin puting beliung sering, mungkin ya di Bali juga kan, dan juga seperti misalnya terjadinya hujan es yang di daerah tropis tapi terjadi hujan es, itu semua akibat dari climate change ini. Juga terjadinya gempa yang keras dan juga tsunami itu adalah akibat dari perubahan iklim yang sangat drastis yang menyebabkan ekstrim, cuaca menjadi ekstrim. Nah, pertanyaannya, apakah materi yang dibawakan hari ini tentang ekoenzim adakah hubungannya dengan merawat bumi itu atau dengan mengurangi pemanasan global? Nanti bapak-bapak ibu-ibu akan mendapat jawabannya, mengetahui dari pemaparan Bapak Joko Rianto. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan diri. Jadi kami di sini dari Ekoenzim Nusantara Provinsi Bali. Pertama saya perkenalkan dulu, ini Bapak Joko Rianto. Beliau adalah duduk di Panasehat dan sekaligus juga pengurus pusat. Jadi pengurus pusat Ekoenzim Nusantara, dan kebetulan beliaunya tinggal di Bali. Dan saya sendiri ditunjuk sebagai ketua komunitas Ekoenzim Provinsi Bali. Nama saya Rawi Adnyani. Kemudian di sebelah saya Pak Agung Gede Agung, beliaunya di tingkat provinsi duduk sebagai di kepala bidang bencana, tanggap bencana dan sosial, dan juga sekaligus beliau sebagai ketua Ekoenzim Nusantara Kabupaten Gianyar. Jadi nanti beliau yang mungkin lebih aktif. Selanjutnya di belakang saya banyak itu ada sekretaris Ibu Dian, Ibu Yudani sebagai sekretaris, Ibu Yulia Malur sebagai ketua bidang pendidikan dan sosialisasi, Ibu Jumi bendahara, Ibu Biliani juga bendahara, Ibu Sisilia di tim penasehat, dan juga ada Ibu Reni serta putrinya Ibu Biliani itu juga yang akan menjadi tim sosialisasi kita. Ya, demikian sedikit perkenalan kami. Semoga acara sosialisasi ini kami harapkan Bapak adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semua mendengarkan dengan serius, sehingga kita nanti bisa bersama-sama untuk merawat bumi ini. Yang paling penting nanti membuat. Itu demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera. Oke, kembali. Baik, terima kasih atas sedikit sambutan dari Ketua Ekoenzim Nusantara Provinsi yang berkesempatan hadir pada hari ini. Oke, biar mempersingkat waktu, jadi kita langsung ke sesi ketiga, yaitu sosialisasi Ekoenzim Nusantara. Jadi yang akan dibawakan oleh Pak Joko, kami persilakan. Baik, terima kasih. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, ya Pak Nyoman Parte selaku Ketua DPR RI dan juga tokoh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.
dan juga Pak Klian Dinas ya, dan teman-teman adik-adik semua di sini yang hadir pada pagi hari ini. Semangat pagi. Iya, pagi-pagi luar biasa, harusnya jawabnya begitu ya, biar nggak ngantuk ya, karena masih suasana pagi biasanya ngantuk ya. Ya. Oke, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Ketua Pengurus Provinsi Ekonsim Nusantara yang baru dilantik, dan saya juga akan memperkenalkan komunitas kami adalah Ekonsim Nusantara. Nama komunitas kami ini baru berdiri sekitar 2 tahun lebih, tapi saat ini sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tepatnya saat ini yang sudah tergabung terakhir yang saya dapat datanya itu 30 provinsi, dan itu semua berawal dari Bali. Tepuk tangan untuk Bali, luar biasa sekali ya. Nah, selain itu kami juga sudah melayani permintaan sosialisasi dari beberapa negara ya, bukan hanya lokal aja, tapi dari beberapa negara seperti Afrika, Belanda, India, Australia, Singapura, dan terakhir Manila. Dan sebenarnya Ekonsim ini sudah lama masuk ke Indonesia dari tahun 2009 ya. Itu yang membawa Ekonsim ini dari Ibu Feratan ya, beliau domisili di Batam. Tapi justru berkembang pesat di 2 tahun di masa pandemi ini ya. Jadi itulah sedikit perkembangan sejarah dari Ekonsim Nusantara ya. Saya sebenarnya mau ke Kendran, tapi karena dengar ada sosialisasi saya mampir, dan kebetulan ada Pandai bilang mau ulang tahun besok ya, ulang tahun besok. Tadi kan sudah dengar semua itu, semua ya. Ada yang berteman nggak dengan Pak Man ini? Hah? Ada? Nah, jadi sudah tahu ya aktivitasnya Pak Man ya, sudah. Pecinta lingkungan. Ya. Tadi sudah begitu lengkap. Siapa penghasil oksigen terbesar kita? Yang bisa nanti Pak Man kirimin kuota. Oh, serius. Siapa? Jangan kalau nggak salah. Lantan, betul. Jadi dia betul. Nah, dia dikirimin kuota. Di kuota apa, Kes? Kuota apa, Kes? Kes saja. Saya sudah pernah dapat di Instagram juga. Ya. Nah, pasti sebagian tadi mau jawab tumbuhan. Ini tumbuhan. Nah, tumbuhan salah satu, hutan terutama. Tapi yang terbesar karena kita negara maritim, yang terbesar penghasil oksigen kita adalah plankton, dan dia ada di laut. Apa yang merusak dia? Apa yang merusak dia? Yang mengganggu dia bahkan? Pestisida itu apa? Kimia atau aboman? Nah, yang mengganggu adalah limbah. Siapa? Nah, ini dapat kuota lagi. Siapa penyumbang limbah terbesar? Manusia. Pabrik. Angkat-angkat. Ada lebih khusus bahasanya manusia, tapi semua juga manusia. Mesin juga digerakkan oleh manusia. Siapa yang penyumbang terbesarnya? Betul. Penyumbang terbesarnya adalah rumah tangga. Jadi kita kalau di rumah tangga ada 5 orang, 5 orangnya adalah penyumbang limbah terbesar, termasuk Pak Man. Ya, pagi kita gosok gigi pakai pempes. Itu kita mandi sabun, kita cuci pakaian pakai daya, rinso, soprin, alat deterjen lain, kita ngepel pakai sovel dan yang lainnya, kita cuci tangan pakai sunlight dan yang lainnya, kita masak. Itu ketika kita masak kita menggunakan minyak berulang-ulang. Kalau dulu istilah Balinya minyak nyinyian, sekarang nama bahasa Indonesianya apa? Minyak jelantah. Itu sangat besar, lari ke tanah kita, lari ke air kita, lari ke sungai kita, lari ke laut kita. Kena planktonnya,
makin surut. Nah, ketika hujan sekarang tetapi panas, di hujan awai tapi panas tuh. Itu dah sebabnya karena kualitas oksigen kita mulai menurun, volumenya mulai menurun. Makanya tadi Pak Joko bilang, kok 10 tahun yang lalu di Bodugul yang begitu dingin sampai harus berlapis menggunakan jaket, hari ini seperti suasana Denpasar saja. Nah, karena oksigen kita bisa hidup. Jika kita telat minum sedikit kita bisa hidup. Kita bisa hidup walaupun telat makan bahkan puasa. Nah, tapi kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Oleh karena itu kita rawat bareng-bareng. Ya, kita rawat bareng-bareng. Mana itu ikan ini? Siapa yang memelihara koi di rumah? Siapa ada koi? Mahal, Pak. Nah, tidak mahal. Tidak mahal. Serius. Dulu waktu ada lomba koi di lapangan Gianyar yang diadakan oleh Pak Bupati, Pak Man kira mahal. Itu loh. Mahal lekewah lubuk kredit. Ternyata ternyata tidak mahal dan tidak kredit lubuknya. Dan tidak mati-mati. Ini resepnya. Kalau tidak percaya datang ke rumah. Makan dalam satu kolam kecil isinya 49 ekor. Selalu dibantu diselamatkan oleh ini. Campurannya, Pak? Ya, campurannya pokoknya seminggu jin memuni. Nah, ya, campuran. Karena dia membantu pH air menjadi lebih bagus. Air PDAM di rumah di Guang kan datangnya dari kelihatan. Ada nut, ada lumpur, ada kaporit sampai di Guang kan panjang itu. Jadi pH-nya dia tidak ideal lagi. Dengan kita campur dengan ekoenzim, jadi airnya seperti air pegunungan. Sehingga koinya hidup lincah banget. Lincah dan cepat besar. Sampai yang jualin, Pak Man koinya 100.000 loh. Jadi bukan mahal. Itu sampai yang menjualkan koi pun bingung dia. Kok bisa secepat ini besarnya? Karena ternyata koi itu satu gen, yang kedua air. Kalau pakan apa saja boleh. Mau yang mahal boleh, yang murah boleh, yang penting airnya bagus. Gitu. Ya. Kira-kira itu adik-adik semua. Ayo bareng-bareng, ini cara paling mudah merawat lingkungan. Pisahkan plastik dengan organik, terutama organik yang belum dimasak. Sisa buah, sisa sayur. Nah itu seperti itu. Nah ini yang nanti kalau ada sisa jangan dibuang. Tinggal ambil plastiknya dirapikan ya. Yang tidak boleh ini jangan sampai semenit pun jatuh ke tanah dan ke air kita. Boleh kita gunakan, tetapi jangan dibuang sembarangan. Tuh, karena limbahnya nanti membunuh plantan kita. Yang terakhir, karena besok ulang tahun, Paman support 1 juta. Fundanya ada sama Karina. Harusnya kan kalau wayang kenglong, suun wayang kan mantis. Ini raga malah bilang. Pemuda siapa? Untuk maju ke kekenran ya. Selamat ulang tahun pemuda. Mohon banget salah satu kegiatannya adalah merawat lingkungan. Ya. Besok akan hari ini apa besok mau semprot ekoenzim, ya kan? Mulai jebat ya. Kita banyak melakukan kesalahan kok. Pura kita semprotin kimia. Kita lewat orang sedang nyemprot kimia. Kok kita sengaja kita hirup kimia gitu, lucu-lucu kita ini. Jalan aspal yang panas seperti itu kita semprot. Nah, kalau mau nyemprot pakai ekoenzim. Ya. Kalau tidak punya, misalnya belum jadi di sini, belum jadi ambil di bank ekoenzim di Guang, di rumah Pak Man. Pak Man punya
118 gentong. Mau mandi, mau pakai memeng tadi. Ya. Oke. Bu, terima kasih. Saya mau ke kamera. Perkenalkan, nama saya Pandey Made Angga Setiawan. Saya dari Budu, Gianyar, Bali. Di sini saya mau menyampaikan pesan dan kesan saya setelah mengikuti ekoenzim. Oke, sebenarnya saya notabene orang yang sangat malas untuk menjaga lingkungan. Tapi semenjak saya ikut sosialisasi ekoenzim, semua niat dan jati diri saya keluar untuk merawat lingkungan. Sungguh luar biasa sekali setelah mengikuti sosialisasi ekoenzim ini. Semua ilmu-ilmu diberikan oleh relawan ekoenzim, semua sangat bermakna sekali untuk menjaga dan lingkungan kita semua. Untuk semuanya, saya berpesan kepada generasi muda, jagalah bumi kita, karena bumi merupakan lingkungan hidup yang utama bagi kita. Jika tidak jaga, kita mau hidup kemana lagi? Terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya Niputu Karina dari Banjarmas Bedulu. Ingin memberitahu kepada semuanya. Ini saya baru pertama kali mengikuti sosialisasi ekoenzim. Pertamanya saya tidak tahu apa itu ekoenzim, manfaatnya juga saya tidak tahu. Ternyata setelah saya mengikutinya untuk pertama kalinya, ternyata banyak sekali manfaatnya untuk lingkungan ini. Manfaatnya sangat banyak sekali. Di sini saya mau mengajak rekan-rekan semuanya untuk mengikuti juga dan melakukan sosialisasi ini agar kita semua dapat merasakan manfaatnya sendiri supaya bumi ini terlindungi. Mari kita bersama-sama memperbaiki alam bumi ini dengan menjaga lingkungan kita. Ekoenzim Nusantara luar biasa, bersama kita bisa.